Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2, tema yang kedua, subtema yang ketiga, pembelajarannya yang kelima. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 2, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, coba diamati gambar berikut dengan cermat. Nah, apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Nah, kemudian bolehkah kita meniru mereka? Nah, coba diamati ya. Kira-kira apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Ya, pinter ya. Jadi Mei dan Dayu ini datang terlambat ya ke sekolah. Nah, kemudian bolehkah kita meniru mereka? Tentu saja tidak boleh ya, karena datang terlambat itu artinya kita tidak mematuhi aturan. Nah, tidak boleh ya. Jadi kita harus datang itu ke sekolah ya tepat waktu. Nah, sekarang kita akan membaca teks ya, teks percakapan yaitu antara Beni dan Dayu. Nah, kata Beni, "Dayu, mengapa kamu terlambat?" Kata Dayu, "Saya jajan dulu." Nah, kemudian kata Beni, "Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana." Nah, kata Dayu, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah." Nah, kemudian kata Beni, "Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah." Nah, jadi betul ya, kata Beni ya. Pada saat kita di sekolah, kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Kalau kita tidak mengatur aturan yang ada di sekolah, itu artinya kita tidak disiplin dan mungkin kita akan mendapatkan hukuman ya. Nah, tidak boleh. Oke ya, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada Beni lagi ya dengan Udin, kemudian dengan Dayu. Nah, kakak bantu bacakan teksnya ya. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini adalah beberapa aturan ya di sekolah Beni ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memberikan tanda centang ya pada gambar yang sesuai. Nah, coba diperhatikan di sini. Kira-kira perbuatan Udin ini baik atau tidak? Tidak ya. Nah, kemudian kalau perbuatan Lani ini baik atau tidak? Baik ya. Nah, maka kita centang yang Lani karena Lani ini memakai seragamnya dengan rapi ya, dimasukkan ke dalam celana. Sedangkan Udin kita beri tanda cakra atau tanda silang ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk gambar-gambar yang lainnya silahkan nanti kamu kerjakan sendiri ya. Siap ya? Oke. Sekarang kita akan lanjutkan kembali. Nah, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kakak jelaskan terlebih dahulu. Jadi apa itu digunakan untuk menanyakan keadaan. Nah, kalau siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Nah, kalau di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian kalau kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan. Nah, kemudian bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan kata apa. Misalkan kakak bantu.
Nomor 1, apa yang dibicarakan dalam teks di atas. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira apa yang dibicarakan oleh Benny dalam teks di atas? Ya, pinter ya. Tentang peraturan di sekolah. Nah, nanti silahkan kamu kerjakan nomor 2 sampai nomor 5 ya. Dengan menggunakan kalimat pertanyaan siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan jangan lupa, setiap pertanyaan itu di akhir kalimatnya harus menggunakan apa? Tanda tanya. Seperti itu ya. Mudah ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang kamu dengar. Nomor 1, apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Nah, tadi di awal ya, apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Ya, pinter ya. Jadi Dayu dan Mei ini terlambat ke sekolah. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk soal-soal yang selanjutnya, kamu kerjakan secara mandiri ya. Bisa ya? Sip, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan sederhana ya. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut, sediakan alat dan bahannya. Nah, ini judulnya adalah keragaman benda. Alat dan bahannya yaitu bola, buku, dan pensil. Petunjuknya, nomor 1, sediakan alat dan bahan. Nomor 2, kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, amatilah bahan tersebut satu persatu. Kemudian yang keempat, istilah titik-titik berikut ini. Nah, misalkan hasil pengamatan kita ya, nomor 1, misalkan kakak beri contoh nama bendanya, misalkan bola. Nah, kalau bola ciri-ciri bendanya apa? Ya, pinter ya, berbentuk bola ya, atau bulat ya. Kemudian bersifat lentur dan dapat memantul. Nah, seperti itu ya ciri-ciri bola. Nah, nanti kamu silahkan ditulis lagi ya, nama benda yang kedua apa, yang ketiga apa, atau yang keempat juga apa. Kemudian sebutkan ciri-cirinya, kemudian sebutkan juga bentuknya. Bisa ya, mudah ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.